Hai, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu wasit Bundesliga menunjukkan momen respect dengan menghentikan laga saat buka puasa. Sementara Cristiano Ronaldo dianggap sudah habis dan akan didepak. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, petinggi klub MU mempertimbangkan untuk mendepak Cristiano Ronaldo. Kita pindah ke Italia, ada Ciro Immobile yang belum berniat pensiun dari timnas Italia. Para petinggi Manchester United disebut melakukan rapat darurat atas hasil buruk dalam beberapa laga terakhir. Mereka juga membahas rencana untuk mendepak Cristiano Ronaldo. Akan tetapi hal tersebut masih didiskusikan. Selain itu, keputusan tetap berada di tangan sang pemilik klub Joel Glazer. Status Ronaldo sebagai pemain bintang memang gak diragukan. Akan tetapi mantan bomber Real Madrid ini mengalami penurunan performa. Di Premier League musim ini, Ronaldo sudah memainkan 25 laga dan baru mencetak 12 gol. Rans Cilegon FC kembali menunjuk Rahmat Darmawan sebagai pelatih terbaru mereka. Pelatih kelahiran Lampung ini diikat kontrak selama 1 tahun ke depan. Rahmat Darmawan sendiri bukanlah sosok asing bagi Rans Cilegon. Sebelumnya, Rahmat pernah menukangi skuad The Phoenix pada kompetisi Liga 2 musim lalu. Setelah bergabung, Rahmat mengucapkan terima kasih dan ingin membuat sejarah baru di Liga 1. Rahmat juga diharapkan bisa membawa Rans finish di posisi 5 besar. Italia gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah dikalahkan Makedonia Utara pada laga playoff 25 Maret yang lalu. Salah satu pemain yang paling disorot adalah Ciro Immobile. Immobile yang menjadi ujung tombak skuad Gli Azzurri gagal mencetak 1 pun gol. Kegagalan tersebut memperpanjang puasa gol Immobile di timnas Italia menjadi 7 laga berturut-turut. Hasilnya Immobile dianggap sudah nggak layak dan disarankan untuk pensiun. Akan tetapi Immobile membantah dan menegaskan kalau dia belum memikirkan hal tersebut. Casemiro mengaku nggak senang dengan fans Real Madrid yang menyoraki Gareth Bale. Masih di Spanyol ada Xavi Hernandez yang membantah kalau Barcelona terlalu bergantung dengan Pedri. Gareth Bale mendapat sorakan dari fans Real Madrid pada laga melawan Getafe kemarin. Hal ini menarik perhatian dari rekan satu tim Bale yakni Casemiro. Casemiro mengaku nggak senang dengan sikap supporter El Real. Menurut pemain asal Brazil ini, hal tersebut berlebihan dan nggak pantas untuk dilakukan. Casemiro bilang kalau Bale nggak pantas diperlakukan buruk. Casemiro juga bilang kalau mereka sama saja menyoraki pemain Real Madrid yang lainnya. Barcelona berhasil mengalahkan Levante dengan skor 3-1 di Estadio Ciutat de Valencia. Pada laga ini, skuad Blaugrana dibuat kesulitan dan harus kebobolan terlebih dahulu. Akan tetapi Pedri masuk pada menit ke-56 dan Barcelona langsung mencetak gol penyamat 3 menit berikutnya. Selain itu, Pedri juga mencetak gol kedua pada menit ke-63. Hasilnya banyak yang menyebut kalau skuad Blaugrana sangat bergantung pada Pedri. Mendengar hal tersebut, Xavi Hernandez pun membantahnya. Roman Abramovich dikabarkan sedang bernegosiasi dengan klub La Liga Valencia. Hal ini diungkapkan oleh peminat Valencia lainnya yakni Miguel Zorio. Miguel Zorio sendiri merupakan pengusaha lokal yang sudah berminat membeli Valencia sejak lama. Zorio menyebut kalau cepat atau lambat Valencia akan pindah ke pemilikan. Alasannya Valencia mengalami masalah keuangan dan sudah rugi 36 juta pound sterling di musim ini. Seandainya jadi diakuisisi Abramovich, bukan mustahil Valencia akan mendominasi papan atas La Liga. Kontrak Robert Lewandowski di Bayern Munchen akan berakhir di musim panas tahun depan. Sebelumnya Lewandowski juga enggan memperpanjang kontraknya di Allianz. Kabar terbaru menyebut kalau Lewandowski sudah mencapai kesepakatan personal untuk bergabung dengan Barcelona. Nantinya Lewandowski akan dikontrak selama 3 tahun. Peluang Lewandowski untuk bergabung juga semakin terbuka lebar karena bomber Polandia tersebut sudah menanyakan sejumlah pemain tentang atmosfer dan ruang ganti Blaugrana. Hari Minggu kemarin PSG bertanding ke Stade Gabriel Monpit untuk bertanding melawan Clermont. Pada laga tersebut, skuad Les Parisiens menang 6-1 lewat hat-trick Kylian Mbappe dan Neymar. Walaupun gak ikut mencetak gol, Lionel Messi mampu menyumbangkan 3 assist. Hal tersebut menandakan kalau trio PSG punya koneksi yang baik.
Mbappe menyayangkan kalau koneksinya dengan Messi dan Neymar baru terjadi sekarang. Alasannya karena mereka bisa saja berpisah di akhir musim ini. Erling Haaland bisa didapatkan seandainya ada klub yang mau membayar 150 juta euro. Sedangkan Eden Hazard yang diincar Arsenal mengaku fans The Gunners sejak kecil. Masa depan Erling Haaland di Borussia Dortmund masih menjadi tanda tanya besar. Sebelumnya bomber asal Norwegia ini sering dirumorkan bakal angkat koper dari Signal Iduna Park. Sejumlah klub elit Eropa pun mengantri untuk mendapatkan tanda tangan Haaland. Untuk bisa merekrut Haaland, sejumlah klub tersebut harus menyiapkan dana sebesar 150 juta euro. Nantinya dana tersebut dibagi menjadi 3 kategori mulai dari 75 juta euro untuk klausul, 40 juta euro untuk komisi agen, dan 35 juta euro untuk komisi Haaland. Eden Hazard belakangan ini sering diberitakan akan diboyong oleh Arsenal. Kabarnya skuad The Gunners berniat mendatangkan Hazard yang dianggap belum habis. Kini Hazard mengaku kalau dia merupakan fans Arsenal sejak kecil. Hazard juga menyebut tumbuh menjadi pesepak bola dengan menyaksikan permainan skuad The Gunners. Hazard juga sangat mengidolakan legenda Arsenal yakni Thierry Henry. Next, ada Chelsea yang nggak mengikutkan Romelu Lukaku dalam laga melawan Real Madrid. Di klub Inggris lainnya ada Manchester United yang disarankan untuk mencadangkan Harry Maguire. Striker Chelsea Romelu Lukaku dikabarkan menjadi incaran klub raksasa Ligue 1 Paris Saint-Germain. Sejak didatangkan dari Inter Milan, Lukaku belum menunjukkan performa yang konsisten. Bomber asal Belgia ini bahkan jarang menjadi pilihan utama sang pelatih Thomas Tuchel. Pelatih asal Jerman ini justru lebih sering memainkan Kai Havertz sebagai ujung tombak skuad The Blues. Terbaru, Tuchel juga nggak memberangkatkan Lukaku ke kota Madrid. Chelsea akan berhadapan melawan Real Madrid di babak perempat final Liga Champions. Pada akhir pekan lalu, Manchester United dikalahkan Everton dengan skor 1-0. Penampilan Harry Maguire menjadi yang paling disorot karena dianggap berkontribusi pada gol skuad The Toffees. Hasilnya Nemanja Vidic menyarankan sang pelatih Ralf Rangnick untuk mencadangkan Maguire. Vidic menyarankan hal tersebut seandainya MU menghadapi laga-laga penting. Alasannya karena Vidic menyebut kalau Maguire sedang nggak berada dalam performa terbaiknya. Vidic juga mengklaim kalau langkah tersebut dilakukan demi kebaikan Maguire. Jordi Amat resmi hengkang dari klubnya saat ini yakni Kasyupan. Kabarnya bek berusia 30 tahun ini bakal hengkang setelah kontraknya berakhir di musim panas mendatang. Amat sendiri sudah memperkuat Kasyupan selama 3 musim. Dalam 3 musim tersebut, Amat mampu memainkan 86 laga dengan menorehkan 2 gol dan 2 assist. Sementara itu, Kasyupan mengonfirmasi kalau Amat akan melanjutkan karirnya di Liga Indonesia. Giovanni Reina melewatkan lebih dari 100 hari di musim ini karena mengalami cedera. Hasilnya Reina cuma mencatatkan 13 pertandingan di semua kompetisi. Reina mengalami cedera otot dan tendon yang memasanya harus menepi sampai akhir musim ini. Selain itu, Borussia Dortmund juga kehilangan Mats Hummels dan Mahmud Daud karena cedera. Keduanya mengalami cedera pada laga melawan Stuttgart dan diperkirakan absen selama beberapa pekan. Selanjutnya, Jordi Amat dan Sandy Walsh diklaim semakin dekat untuk memperkuat timnas Indonesia. Di kabar sepak bola tanah air lainnya, ada Persib Bandung yang diduga akan mendatangkan pemain dunia. Kabar baik datang menghampiri timnas Indonesia. Kabarnya Jordi Amat dan Sandy Walsh semakin dekat untuk menjadi warga negara Indonesia. Hal ini juga disampaikan oleh anggota Exco PSSI Hassani Abdul Ghani. Abdul Ghani bilang kalau berkas kedua pemain tersebut sudah ditandatangani. Akan tetapi selama proses tersebut masih ada sejumlah dokumen legalitas yang kurang. Oleh sebab itu rencananya PSSI akan memberangkatkan Abdul Ghani ke Belanda. Beberapa musim lalu Persib Bandung pernah menghebohkan publik sepak bola Indonesia. Saat itu skuad Maung Bandung mendatangkan pemain kelas dunia yakni Michael Essien. Kini banyak yang menduga kalau Persib akan kembali mendatangkan pemain dunia. Mendengar hal tersebut, pelatih Persib Robert Tene Alberts pun menyampaikan komentarnya. Roberts menyebut kalau pemain berkualitas punya harga yang tinggi. Robert juga bilang kalau merekrut pemain harus disesuaikan dengan anggaran yang ada.
PSM Makassar resmi menunjuk Bernardo Tavares sebagai pelatih baru mereka di musim depan. Kabar kedatangan Tavares ini juga disampaikan lewat Instagram resmi klub. Sebelum melatih PSM, pelatih asal Portugal ini melatih klub kasta pertama Liga Swedia yakni Helsinki IFK. Sementara itu kedatangan Tavares membuat PSM langsung memasang target besar. Tavares diharapkan bisa membawa skuad Juku Eja meraih hasil bagus di Piala AFC 2022 nanti. Jesse Lingard yang segera hengkang dari MU kini diincar oleh 3 klub raksasa Italia. Kita jauh ke Jerman guys, ada momen respect wasit yang menghentikan laga saat buka puasa. Kontrak Jesse Lingard di Manchester United akan berakhir di musim 2021-2022. Kabarnya pemain timnas Inggris ini gak akan menambah masa baktinya di Old Trafford. Lingard sendiri termasuk salah satu dari 6 pemain yang akan hengkang dari MU. Selain itu, manajemen klub sudah ikhlas untuk melepas Lingard di jendela transfer mendatang. Hasilnya Lingard mulai menjadi incaran sejumlah klub top termasuk 3 raksasa Serie A, Juventus, AC Milan, dan AS Roma. Pada laga Augsburg kontra Mainz beberapa hari lalu terdapat momen respect yang diperlihatkan oleh wasit. Saat itu wasit memutuskan untuk menghentikan pertandingan sejenak. Alasannya wasit bernama Matthias Jollenbeck ini memberikan kesempatan kepada Moussa Niakhaté untuk berbuka puasa. Saat itu Niakhaté berbuka dengan meminum sebotol air. Niakhaté pun terlihat berterima kasih kepada sang wasit. Selanjutnya, timnas Mesir resmi memecat sang pelatih Carlos Queiroz karena gagal ke Piala Dunia. Nah, ngomong-ngomong soal pelatih, ada RB Leipzig yang siap menikung MU untuk mendapatkan Erik ten Hag. Federasi Sepak Bola Mesir mengumumkan kalau mereka sudah berpisah dengan sang pelatih Carlos Queiroz. Hal ini terjadi ketika Mesir dikalahkan Senegal dan gagal lolos ke Piala Dunia 2022. Sebelumnya beredar laporan kalau Queiroz punya klausul khusus untuk meloloskan Mesir ke Piala Dunia Qatar. Hasilnya kegagalan Queiroz membuatnya harus pergi. Queiroz sendiri menukangi timnas Mesir sejak bulan September lalu. Dalam 20 pertandingannya, Queiroz menghasilkan 11 kemenangan, 6 imbang, dan 3 kalah. RB Leipzig dikabarkan tertarik untuk mendatangkan pelatih Ajax Amsterdam Erik ten Hag. Kabarnya klub berjuluk di Rotten Bulan ini siap menikung ten Hag dari Manchester United. Sebelumnya Fabrizio Romano menyebut kalau ten Hag tertarik untuk kembali ke Bundesliga. Pelatih asal Belanda ini pernah menjadi asisten pelatih di Bayern Munchen. Walaupun begitu, Fabrizio bilang kalau ten Hag lebih memprioritaskan Manchester United ketimbang RB Leipzig. Dalam pertandingan di Goodison Park, Manchester United dikalahkan Everton dengan skor 0-1. Seusai laga, Cristiano Ronaldo yang berjalan menuju ruang ganti terlibat sebuah insiden. Saat itu Ronaldo menepis tangan seorang fans Everton dan membuat ponsel fans tersebut jatuh sampai hancur. Kejadian tersebut kini sedang diinvestigasi oleh kepolisian Merseyside. Kepolisian juga menyebut kalau mereka akan berbicara dengan semua pihak yang terlibat. Sementara itu Ronaldo sudah meminta maaf dan mengundang fans tersebut ke Old Trafford. Pep Guardiola menikmati kesuksesan dimanapun dia berada. Pelatih asal Spanyol ini sudah memenangkan trofi domestik di Liga Spanyol, Jerman, sampai Inggris. Gak cuma itu, Guardiola juga memenangkan trofi Liga Champions saat masih menukangi Barcelona. Akan tetapi mantan pemain Liverpool Dietmar Hamann menilai hal lain. Hamann menyebut kalau Jurgen Klopp, Jose Mourinho, dan Carlo Ancelotti lebih sukses dari Guardiola. Hamann juga yakin kalau Guardiola akan bosan di Liga Inggris. Senin kemarin Barcelona berhasil menang dramatis atas Levante. Pada laga tersebut skuad Blaugrana unggul pada detik-detik terakhir lewat gol dari Luuk de Jong. Sementara itu Ousmane Dembélé tampil apik dan menyumbang assist untuk gol Aubameyang. Hasilnya Aubameyang ikut memohon agar Dembélé mau bertahan di Camp Nou. Selain memohon kepada Dembélé, Aubameyang juga memuji penampilan Pedri dan Gavi. Barcelona menaruh harapan tinggi kepada 2 pemain mereka yakni Pedri dan Ansu Fati. Kabarnya Barcelona akan memperpanjang kontrak mereka sampai tahun 2026 mendatang. Pedri sendiri sudah membuktikan kalau dirinya merupakan sosok penting di skuad Blaugrana. Akan tetapi Ansu Fati masih berkutat dengan masalah kebugaran. Sementara itu legenda klub Ronaldinho memuji kedua pemain berusia 19 tahun tersebut. Ronaldinho juga menantikan Pedri dan Ansu Fati dalam menciptakan sejarah baru bagi Barcelona.
Guys, kita bacain komentar ini dari Psikopat. Siapa pemain nomor 8 favorit Kak Dila? Aku suka Toni Kroos di Real Madrid, guys. Nah, buat kalian yang komennya mau dibacain juga, bisa langsung komen di bawah. Sampai jumpa.